Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam untuk kita dan salam sehat senantiasa. Pada malam hari ini kita telah membaca bagian firman Tuhan dari kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-20 hingga ayat yang ke-28. Mari bersama-sama kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus bagi kita sekalian. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan Allah Bapa di sorga atas waktu, kesempatan, kehidupan yang Tuhan masih karuniakan. Kami bersyukur dikala kami diperkenankan Tuhan melalui kebersamaan membangun persekutuan dengan Engkau. Mari ya Tuhan, ketika Engkau telah menyucikan kehidupan kami, mendatangkan kuasa yang mengampuni akan dosa dan salah kami, dan rahmat Tuhan yang tiada terbatas kami peroleh, maka mari Tuhan mengisi kehidupan kami dengan firman, sehingga arah kehidupan kami ke depan terus tetap senantiasa beriman, percaya, berpengharapan di dalam Tuhan, dan hidup di dalam kasih. Oleh sebab itu, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu. Berkati apa yang menjadi bagian perenungan firman Tuhan malam ini. Biarlah hati kami bersama terus senantiasa dilembutkan oleh kuasa Roh-Mu, sehingga kami mampu untuk menjadi pendengar yang baik. Bahkan kami mampu untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang taat dan setia. Terima kasih Tuhan Yesus, bersabdalah bagi kami, sebab kami siap sedia untuk mendengar. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tak ada yang menjadi sia-sia. Itulah yang menjadi tema untuk kita renungkan pada malam hari ini. Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, tentu kita memahami bahwa saat kita menapak tilas perjalanan hidup Tuhan Yesus sejak Ia hadir di dalam dunia ini hingga bangkit dari kehidupan alam maut dan Ia terangkat naik ke sorga, maka kita patut untuk senantiasa bersyukur atas kehidupan yang kita miliki hingga saat ini. Mengapa? Sebab Kristus yang telah hadir di dalam hidup kita untuk membawa sebuah jalan kehidupan yang memperdamaikan kita sebagai orang berdosa dengan Allah Bapa di sorga. Karena itu melalui bacaan pada saat ini pun, Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Korintus mengingatkan juga bersama kepada kita saat ini untuk terus meyakini dan percaya akan karya penyelamatan Allah di dalam kebangkitan Kristus. Bahwa kebangkitan Kristus adalah sebuah kebenaran dan kelak kita pun akan dibangkitkan saat kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Karenanya apa yang kita imani dan percayai saat ini bukanlah sesuatu hal yang berdampak akan merugikan kita. Sekalipun dalam proses pergumulan kehidupan yang kita jalani pada saat ini, kita tidak luput juga dari penderitaan. Namun kita tahu bahwa semua proses hidup beriman bersama dengan Tuhan Yesus sama sekali tidak akan menjadi sia-sia. Atau dapat kita katakan, dalam proses hidup kita bersama dengan Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, hidup kita tidak akan memperoleh kesia-siaan. Sehingga di saat kita merenungkan kebenaran yang sungguh terjadi, bahwa Yesus Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal, maka hendaknya kita senantiasa selalu hidup dengan penuh sukacita, dan bagaimana kita tetap berpengharapan di dalam iman kita.
bahwa kebangkitan Kristus membawa kehidupan baru bagi kita. Karenanya saudara-saudara yang terkasih, teruslah berjuang dalam tanding imanmu. Bukan dunia ini yang menjadi tujuan akhir kita, melainkan surga yang kekal. Teruslah setia dalam jalan juang iman, dan jika keraguan-raguan mulai mengganggu, maka tetaplah lurus dan pandang kepada Allah untuk melihatnya senantiasa dengan kuasa kasih-Nya yang telah hadir dan setia dalam hidup kita. Kuatkan iman kita, jangan mudah digoyahkan oleh berbagai ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan kita. Karena itu, tetaplah membangun iman di atas dasar percaya kepada Anak Domba Allah yang kudus, sebab Ia tidak mati untuk selamanya. Kebangkitan Kristus bukanlah sebuah kebohongan, tetapi merupakan fakta iman Kristen. Karena Yesus bangkit, kita percaya kepadanya, dan tidak ada yang menjadi sia-sia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, tetaplah Engkau senantiasa memurnikan kehidupan iman kami. Selama kembara waktu yang Tuhan percayakan, jangan biarkan kami terbenam, larut terlena dengan kehidupan duniawi. Tetapi baiklah kehidupan surgawi yang senantiasa terus kami kejar di dalam hidup ini, dan kami terus belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup pribadi maupun keluarga. Bapa, terima kasih, kami percaya berjalan bersama dengan Engkau tidak ada yang menjadi sia-sia. Terus beriman dan yakin sungguh bahwa Engkau adalah Allah penyelamat kehidupan kami. Hidup yang terus kami letakkan di atas batu-batu kehidupan iman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat kami yang hidup. Semua itu tidak akan mendatangkan kesia-siaan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman. Diberkati sekalian kami di dalam kehidupan pribadi, keluarga, maupun kehidupan sebagai gereja. Diberkati segala harapan di dalam doa dan permohonan. Sehingga apa yang boleh kami pelajari, kami renungkan pada malam ini, Tuhan Yesus yang akan menyempurnakan di dalam hidup kami selanjutnya. Melalui kata, perbuatan, sikap, pilihan, keputusan, dan komitmen hidup untuk tetap setia dan taat mengikuti Tuhan Yesus. Sebab tidak ada yang sia-sia ketika kami tetap kuat di dalam iman kepada-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Doa dan syukur ini kami sampaikan kepada Engkau. Amin.